Jamaah Jumat rahimakumullah. Pelaksanaan salat Jumat tanggal 2 April 2021 yang bertindak sebagai khatib yaitu Bapak Al-Ustaz Masykur Nur SPD, Khatib Binaan Pemda Kabupaten Kolaka. Alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita. Atas nama jamaah kami mengucapkan banyak terima kasih. Adapun muadzin 1 yaitu Edi Sainuddin dan muadzin 2 Nur Hidayatullah. Demikian penyampaian dan susunan acara Jumat hari ini. Karena waktu sudah masuk, maka disilakan kepada muadzin 1 untuk memandangkan azan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين كما قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا
wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ya ayyuhan nas usikum wa iyyakum bittaqwa faqad fazal muttaqun. Amma tiada kata yang pantas kita ucapkan pada Jumat kali ini selain ucapan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas berbagai limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita masih bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah yang sangat agung. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak segan-segan memerintahkan kepada manusia, wabil khusus kepada orang-orang yang beriman, agar meninggalkan segala rutinitas, agar meninggalkan segala aktivitas-aktivitas yang berbau keduniaan, dan segera mendatangi sebuah panggilan Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Kemudian selawat serta salam tak lupa diaturkan kepada kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa siqah dengan sunnah-sunnah beliau, orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnah-sunnah beliau hingga akhir pembalasan nanti insyaallah. Kemudian ketiga kalinya tak lupa kami mengingatkan diri pribadi dan kepada jamaah secara umum, mari kita tingkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan mutu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai implementasi kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai bukti kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita tidak lupa, bahwa kita senantiasa mengingat sebuah tujuan manusia diciptakan di permukaan bumi ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, sejenak kita memperhatikan dan menyaksikan secara kasat mata, baik melalui media ataupun kita menyaksikan secara langsung, bahwa betapa banyak kejadian-kejadian yang luar biasa, betapa banyak kejadian-kejadian yang Allah turunkan di permukaan bumi ini sebagai teguran dari Allah Subhanahu wa taala bahwa sesungguhnya manusia hari ini sudah melampaui batas apa-apa yang mereka lakukan di permukaan bumi ini. Bagaimana tidak hadirin sekalian, kita menyaksikan betapa banyak kejadian hari ini, mulai gunung meletus, banjir bandang, tanah longsor, dan kejadian-kejadian yang lain. Itu sebagai hal bisa membuka mata kita bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurunkan sebuah musibah, menurunkan sebuah ujian, apalagi sebuah laknat di permukaan bumi ini, kecuali sesuatu telah terjadi, kecuali sesuatu yang telah diperbuat manusia hari ini, telah dilakukan manusia hari ini yang melampaui batas. Meskipun terkadang kita mendengar bahwa ahli-ahli teologi mengatakan bahwa kejadian-kejadian yang terjadi hari ini merupakan sebuah fenomena alam semata. Tetapi kita harus sadar bahwa tidak ada kejadian yang terjadi di permukaan bumi ini
suatu sebab yang diperbuat oleh manusia itu sendiri. Makanya Allah Subhanahu wa taala sudah menginformasikan kepada kita semua bahwa segala yang terjadi merupakan sebuah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan dalam firman-Nya, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun." Katakanlah, sesungguhnya atau sekali-kali tidak terjadi, tidak menimpa kepadaku kecuali apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah pelindung kami dan tidak ada tempat untuk kembali orang-orang yang beriman, hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jemaah rahimakumullah. Kalau kita pahami sejenak, kalau kita mengenai secara konteks firman Allah Subhanahu wa taala, maka seakan-akan manusia berlepas diri. Mereka mengatakan sesungguhnya apa yang terjadi di permukaan bumi ini melainkan apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Namun harus kita cermati dengan seksama, kita pahami dengan baik, kita tadabburi dengan baik bahwa apa-apa yang terjadi di permukaan bumi ini, apa-apa yang menimpa dunia hari ini, tiada lain tiada bukan adalah sebagian perbuatan-perbuatan manusia yang sudah melampaui batas, yang tidak lagi memikirkan saudaranya yang lain, dan tidak memikirkan lagi bahwa dampak yang akan terjadi ketika mereka melakukan kerusakan akan menimpa sebagian orang yang tidak melakukan kerusakan di permukaan bumi ini. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimahullah. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mencantumkan dalam firman-Nya, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah dampak kerusakan di daratan dan di lautan itu disebabkan karena tangan-tangan manusia. Ini bisa kita mengambil, kita bisa memetik hikmah dalam ayat ini. Ini menunjukkan kepada kita semua bahwa kerusakan-kerusakan yang menjadi hal penyebab terjadinya musibah di permukaan bumi ini adalah serangkaian atau sebagian ulah manusia yang tidak bertanggung jawab, yang mereka cuma mengambil apa-apa yang menjadi kepentingan pribadi, yang hanya memikirkan kepentingan pribadi, hanya memikirkan persoalan perut, dan tidak memikirkan bahwa efek dari apa yang mereka kerjakan akan menjadi sebab sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan musibah, ujian, atau bahkan sampai laknat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimahullah. Kalaupun kita melihat bahwa kita merasa hibah, merasa kasihan terhadap saudara-saudara kita yang tertimpa musibah di luar sana, namun kita harus sadar ujian terberat bagi orang yang tidak terkena musibah. Kalaupun kita melihat orang yang terkena musibah, mereka kehilangan hartanya, mereka kehilangan mobil mewah mereka, bahkan saudara-saudara mereka kehilangan. Wajar kalau mereka bersedih, wajar kalau mereka bersabar. Namun ujian terberat bagi manusia atau orang-orang yang tidak tertimpa musibah adalah bagaimana sebesar hatinya untuk mengeluarkan sebagian harta-harta mereka, sebagian milik-milik mereka untuk disalurkan kepada orang-orang yang terkena musibah. Karena kita pahami bersama, sesungguhnya habitat manusia adalah semakin mereka memiliki, semakin mereka tidak puas dengan apa yang
mereka tidak memiliki. Namun ketika mereka memiliki, mereka lupa dengan kata-kata sendirinya. Karena apa? Mereka telah dibutakan dengan harta mereka. Mereka telah dibutakan dengan benda yang mereka dapatkan hari ini. Maka sebagai ujian terberat, mereka harus sadar bahwa sesungguhnya harta yang bahkan menjadi milik seutuhnya kelak di akhirat adalah harta yang mereka salurkan, yang mereka keluarkan kepada orang-orang yang membutuhkan, tetapi akan menjadi malapetaka baginya ketika mereka tidak memaksimalkan harta mereka. Mereka gunakan hartanya untuk berpoya-poya, mereka gunakan hartanya untuk melampiaskan hawa nafsunya. Maka ingat hadirin sekalian, tidak ada sedikit pun harta yang kamu keluarkan di permukaan bumi ini tidak akan lepas dari pertanyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebuah langkah bahagianya ketika Allah menyalurkan, ketika Allah memberikan pertanyaan kepada kita semua dengan pertanyaan, di mana kita mendapatkan harta tersebut dan kepada siapa kita menyalurkan harta tersebut, dan kita mendapatkan sebuah jawaban yang luar biasa. Kita mendapatkan dengan cara yang halal, kemudian kita salurkan kepada orang yang membutuhkan. Itu sebuah hikmah yang luar biasa, sebuah kesenangan yang luar biasa yang akan kita petik ketika di akhirat kelak. Namun malapetaka yang akan menimpa orang-orang yang tidak sadar diri, yang dengan hartanya mereka menjadi sombong, dengan hartanya mereka menjadi angkuh, dengan hartanya mereka menjadi pelit, kikir. Bahkan yang menjadi ironis adalah ada orang yang telah menjadi kaya raya, yang menjadi penyakitnya adalah mereka senantiasa memandang remeh, memandang enteng orang-orang yang tidak selevel dengannya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, di penghujung Jumat kali ini kembali kita muhasabah diri, kembali kita berbenah diri, kembali kita memikirkan sesungguhnya dunia ini hanya bersifat sementara, baik dunianya ataupun manusia yang hidup di permukaan bumi ini. Sesungguhnya kehidupan dunia adalah kehidupan yang bersifat sementara. Maka yang menjadi patokan kita adalah mayyasra yahsud, siapa yang menanam maka dia akan memetik hasilnya. Siapa yang banyak beramal saleh di permukaan bumi ini, banyak menggunakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak menjadikan hidupnya di permukaan bumi ini semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan harta yang mereka miliki sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yakin dan percaya tidak ada sesuatu apapun yang akan menjadi sia-sia ketika apa yang kita keluarkan hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan menjadi janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada orang-orang yang berinfak, tidak ada orang yang bersedekah, tidak ada orang-orang yang mengeluarkan hartanya mereka jadi miskin. Akan tetapi janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita pahami, yang harus kita tanamkan dalam diri kita, bahwa semakin banyak orang bersedekah, semakin banyak orang yang berinfak, maka apa yang mereka infakkan, apa yang mereka sedekahkan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang mubarak, bulan yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan segala bentuk ibadah yang kita kerjakan. Maka gunakan memimpin bulan suci Ramadan kelak sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan harta yang kita miliki hari ini sebagai wadah, sebagai tempat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena siapa saja yang bersedekah bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan pahalanya melebihi apa ketika mereka bersedekah di luar bulan suci Ramadan. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan bahwa sedekah yang terbaik adalah bersedekah pada bulan
suci Ramadan. Oleh karena itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang dimana Allah Subhanahu wa taala membuka lebar-lebar pintu surga dan menutup pintu-pintu neraka, dan Allah Subhanahu wa taala akan membelenggu para setan-setan yang senantiasa menggoda manusia. Ya Allah, pertemukan kami dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wa la dzikru akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.